Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi seluruh sahabat cahaya kisah Islami. Disinilah tempat kita menyelami kisah-kisah luar biasa yang syarat dengan hikmah serta keajaiban dalam sejarah Islam. Pernahkah kalian mendengar tentang peristiwa menakjubkan yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana beliau atas izin Allah membelah bulan? Kejadian ini bukan sekadar cerita, melainkan suatu mukjizat nyata yang mengguncang hati dan membuktikan kebesaran Sang Pencipta. Saksikan lebih lanjut hanya di Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa untuk menekan tombol like, berlangganan, serta mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Di malam yang sunyi, ketika rembulan bersinar terang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Peristiwa ini menjadi bukti tak terbantahkan tentang kenabian Rasulullah dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat tersebut adalah terbelahnya bulan. Di tengah gelombang tantangan yang dihadapi Nabi, kaum Quraisy yang masih meragukan kebenaran Islam meminta bukti yang tidak dapat disangkal, yakni tanda langsung dari langit. Dengan penuh keyakinan, mereka menantang Nabi, "Jika engkau memang utusan Allah, maka tunjukkanlah mukjizat yang dapat kami lihat dengan mata kepala sendiri." Atas kehendak dan izin Allah, Rasulullah mengarahkan jarinya ke arah rembulan. Seketika, sesuatu yang di luar nalar manusia terjadi. Bulan yang bulat sempurna itu terbelah menjadi dua bagian, membuat para saksi mata terpana. Namun, apakah mukjizat sebesar ini cukup untuk membuat semua orang beriman? Ataukah tetap ada hati yang tertutup oleh kesombongan dan keingkaran? Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa kebesaran Allah tidak terbatas, namun hidayah tetap menjadi hak prerogatifnya. Mari kita telusuri lebih dalam kisah mukjizat luar biasa ini dan renungkan hikmah yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kaum Quraisy merespons kejadian tersebut? Apakah mereka langsung percaya, atau justru mencari alasan untuk tetap dalam keraguan mereka? Kisah ini bukan hanya tentang keajaiban, tetapi juga tentang bagaimana manusia merespons kebenaran yang ada di depan mata. Tetaplah bersama Cahaya Kisah Islami untuk mengungkap lebih banyak kisah penuh inspirasi dari sejarah Islam. Salah satu mukjizat besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah kejadian luar biasa saat beliau membelah bulan menjadi dua bagian. Peristiwa ini tercatat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menyatakan bahwa penduduk Makkah pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk menunjukkan sebuah tanda bukti kenabiannya. Kemudian, beliau memperlihatkan kepada mereka bulan yang terbelah menjadi dua bagian hingga Gunung Hira dapat terlihat di antara kedua belahannya. Kisah ini tercatat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini terjadi sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Dalam sebuah kisah yang dikutip dari buku Uswah Rasulullah Perspektif Al-Quran dan Sunnah, karya Abdul Syukur, diceritakan bahwa kaum musyrik Makkah pernah menantang Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan suatu keajaiban sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan Allah. "Wahai Muhammad, jika benar engkau adalah seorang nabi, tunjukkan kepada kami sebuah tanda yang membuktikan kenabianmu," ujar mereka dengan nada mengejek dan meremehkan. Nabi Muhammad SAW dengan tenang bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian inginkan?" Orang-orang musyrik itu kemudian menantang beliau dengan berkata, "Coba belah bulan menjadi dua." Mendengar permintaan tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon pertolongannya. Setelah itu, beliau mendapat wahyu dari Allah untuk mengarahkan telunjuknya ke arah bulan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu Nabi Muhammad SAW menunjuk bulan, benda langit tersebut pun benar-benar terbelah menjadi dua bagian yang terpisah. Melihat kejadian yang luar biasa itu, para musyrikin Makkah tidak serta-merta beriman. Sebagian dari mereka justru menuduh bahwa apa yang mereka lihat hanyalah sihir semata. Mereka berkata, "Muhammad, engkau telah menyihir kami." Namun, agar tidak hanya berdasarkan penglihatan mereka sendiri,
Mereka sepakat untuk menunggu rombongan lain yang sedang dalam perjalanan ke Makkah. Mereka ingin memastikan apakah fenomena ini juga terlihat oleh orang-orang di luar kota mereka. Tak lama kemudian, beberapa kelompok pendatang tiba di Makkah. Kaum musyrik segera bertanya kepada mereka, "Apakah kalian melihat sesuatu yang aneh pada bulan saat dalam perjalanan ke sini?" Para pendatang itu menjawab, "Benar, kami melihat bulan terbelah menjadi dua bagian, masing-masing bergerak menjauh, lalu kembali bersatu seperti semula." Mendengar kesaksian dari orang-orang yang tidak berada di tempat kejadian, sebagian kaum Quraisy mulai percaya dan beriman. Namun, sebagian lainnya tetap menolak kebenaran dan mengingkari kejadian tersebut. Karena keingkaran mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu dalam surah Al-Qamar ayat 1-3. Hari kiamat semakin dekat, dan bulan pun telah terbelah. Jika mereka, kaum musyrik Makkah, melihat suatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginan mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Peristiwa ini tidak hanya tercatat dalam sejarah Islam, tetapi juga menarik perhatian para ilmuwan modern. Seorang pakar geologi Muslim, Profesor Dr. Zaglul Al-Najjar, pernah mengisahkan tentang seorang warga Muslim di Inggris yang menyaksikan sebuah tayangan diskusi dengan ilmuwan luar angkasa asal Amerika Serikat. Dalam diskusi tersebut, para astronot Amerika yang pernah melakukan penelitian di bulan menyatakan bahwa mereka menemukan bukti bahwa bulan memang pernah mengalami pembelahan di masa lampau. Menurut penelitian yang mereka lakukan, ditemukan retakan yang membentang di permukaan bulan hingga ke bagian dalamnya. Para ilmuwan meminta bantuan para ahli geologi untuk meneliti lebih dalam, dan hasilnya menunjukkan bahwa retakan tersebut bukan hanya karena dampak dari tumbukan asteroid, tetapi lebih menyerupai suatu fenomena di mana bulan pernah benar-benar terpisah menjadi dua bagian, lalu kembali menyatu. Penemuan ini semakin menguatkan bahwa kejadian yang diriwayatkan dalam hadits dan dikisahkan dalam Al-Quran bukanlah sekadar legenda atau mitos, melainkan benar-benar terjadi. Meskipun kaum musyrik Makkah tetap menolak kebenaran mukjizat Nabi Muhammad SAW, ilmu pengetahuan modern justru menunjukkan indikasi bahwa peristiwa tersebut mungkin saja terjadi. Dengan demikian, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang membelah bulan tidak hanya menjadi bukti kenabian beliau bagi orang-orang beriman, tetapi juga menjadi fenomena yang menarik perhatian para ilmuwan hingga saat ini. Wallahu alam. Maha suci Allah. Sebuah keajaiban besar telah terjadi. Mukjizat yang datang dari langit sebagai bukti nyata bahwa Rasulullah benar-benar seorang utusan Allah. Namun, meskipun kejadian luar biasa itu telah disaksikan oleh banyak orang, tidak semua dari mereka menerima kebenaran yang ada di depan mata mereka. Beberapa tetap berada dalam keraguan, sementara yang lain menolak dengan tegas meskipun bukti begitu jelas terpampang di hadapan mereka. Inilah salah satu karakter manusia, ada yang memiliki hati terbuka untuk menerima kebenaran, dan ada pula yang menutup diri karena kesombongan serta keangkuhan. Kisah ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Mukjizat tidak serta-merta membuat seseorang beriman jika hatinya sendiri tidak mau menerima petunjuk. Keimanan bukan hanya sekadar melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengimani dan meyakininya sepenuh hati. Hidayah Allah diberikan kepada mereka yang mencari kebenaran dengan ketulusan, kepada mereka yang berusaha mendekat kepadanya dengan penuh kesungguhan. Hanya mereka yang memiliki hati yang bersih dan jiwa yang terbuka yang dapat merasakan keagungan dan kasih sayang Allah di setiap aspek kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali mempertanyakan eksistensi Allah. Kita sering meminta bukti nyata akan keberadaannya dan kebenaran ajaran yang telah diturunkannya. Kita bertanya-tanya, di mana keajaiban-keajaiban itu sekarang? Mengapa kita tidak melihat mukjizat sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah? Namun, jika kita mau membuka hati dan pikiran, kita akan menyadari bahwa tanda-tanda kebesaran Allah masih ada di sekitar kita hingga saat ini.
Perhatikan bagaimana Allah mengatur alam semesta dengan begitu sempurna. Lihatlah bagaimana matahari terbit dan tenggelam setiap hari tanpa pernah meleset dari perhitungannya. Saksikan bagaimana lautan yang luas memiliki batas yang tak pernah dilanggar oleh daratan. Renungkan bagaimana setiap makhluk hidup diciptakan dengan sistem yang begitu kompleks dan indah, dari makhluk terkecil hingga manusia yang diberi akal untuk berpikir dan merenung. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat, rasakan, dan pikirkan setiap saat. Allah selalu menunjukkan keajaibannya dalam berbagai cara, meskipun kita seringkali tidak menyadarinya. Setiap hembusan napas yang kita hirup, setiap detak jantung yang terus bekerja tanpa kita sadari, setiap rezeki yang datang dari arah yang tidak kita duga, semua ini adalah bentuk kasih sayang dan kebesaran Allah yang sering kali kita abaikan. Kita terlalu sibuk mencari keajaiban dalam bentuk yang luar biasa, padahal keajaiban itu selalu ada dalam keseharian kita. Jika Allah mampu membelah bulan dengan perintahnya, maka jangan pernah meragukan bahwa Dia juga mampu membelah segala bentuk kesulitan yang sedang kita hadapi. Setiap ujian dan cobaan yang terasa berat, setiap permasalahan yang tampaknya tidak memiliki solusi, semua itu dapat Allah mudahkan jika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Allah hanya menginginkan kita untuk yakin, untuk berdoa dengan tulus, dan untuk terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena sejatinya, keajaiban bukan hanya tentang sesuatu yang terlihat oleh mata, tetapi juga tentang sesuatu yang dapat kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Berapa banyak dari kita yang merasa terpuruk, merasa kehilangan harapan, merasa tidak memiliki jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi? Namun, jika kita mau merenung, kita akan menyadari bahwa setiap kesulitan yang kita alami pada akhirnya selalu membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik. Mungkin kita pernah merasa kecewa karena sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, tetapi di kemudian hari kita menyadari bahwa ada hal yang lebih baik yang telah Allah persiapkan untuk kita. Inilah salah satu bentuk mukjizat dalam kehidupan kita. Mukjizat tidak selalu berupa sesuatu yang spektakuler seperti bulan yang terbelah. Mukjizat bisa berupa doa yang tiba-tiba dikabulkan saat kita merasa putus asa. Mukjizat bisa berupa pertolongan yang datang di saat yang tepat, dari arah yang tidak pernah kita sangka. Mukjizat bisa berupa ketenangan hati yang kita rasakan meskipun sedang menghadapi ujian yang berat. Mukjizat adalah bagaimana Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya, meskipun terkadang kita tidak menyadari itu. Mari kita jadikan kisah mukjizat ini sebagai pengingat bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Dia mampu membelah bulan di langit, maka Dia juga mampu membelah jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah beriman, teruslah berdoa, dan tetaplah percaya bahwa pertolongannya selalu lebih dekat dari yang kita bayangkan. Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang senantiasa berusaha dan berdoa. Setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun itu, akan bernilai di sisi Allah. Setiap doa yang kita panjatkan, meskipun belum terlihat jawabannya, pasti akan dikabulkan dengan cara yang terbaik. Kita hanya perlu bersabar, berusaha, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Saudara-saudaraku, iman bukan sekadar keyakinan di dalam hati, tetapi juga harus tercermin dalam tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Keimanan yang sejati adalah ketika kita tetap teguh dalam kebaikan, meskipun godaan dan rintangan terus datang menghadang. Keimanan yang sejati adalah ketika kita tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, meskipun dunia menawarkan berbagai kesenangan yang bisa membuat kita lalai. Mari kita terus belajar, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan kita. Jadikan setiap kisah dalam sejarah Islam sebagai inspirasi dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan biarkan kesulitan dunia menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah. Karena pada akhirnya, hanya kepadanya kita kembali, dan hanya kepadanya kita bergantung. Semoga kisah mukjizat ini menguatkan iman kita dan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang hatinya terbuka untuk menerima hidayah-Nya,
dan tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang menutup diri dari kebenaran. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan, untuk selalu mengingatkan sesama tentang kebesaran Allah, dan untuk tidak pernah berhenti mencari ilmu yang bermanfaat. Teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, karena setiap langkah kecil yang kita ambil dalam kebaikan akan membawa kita lebih dekat kepada surganya. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa untuk mendukung Cahaya Kisah Islami dengan cara like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa dalam kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.